Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hartanto dengan NIM 0712511010 dari program studi Sistem Informasi mata kuliah Logika Komputer kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sintaks dan semantik bahasa formal. Adapun yang melatar belakangi mengapa bahasa formal ini muncul, yaitu karena bahasa manusia itu cenderung ambigu dan juga memiliki banyak arti. Sedangkan komputer itu membutuhkan bahasa yang jelas, terstruktur, dan juga tidak ambigu. Oleh karena itu, muncul sebuah bahasa yang disebut sebagai bahasa formal. Lantas, apa itu bahasa formal? Bahasa formal adalah bahasa buatan yang terdiri dari simbol-simbol yang disusun berdasarkan aturan tertentu dan memiliki makna yang jelas atau tidak ambigu. Adapun tiga komponen utama dari bahasa formal ini, yaitu alfabet, string, dan juga bahasa. Yang pertama adalah alfabet atau yang biasa disimbolkan dengan sigma. Alfabet adalah kumpulan simbol dasar. Contohnya adalah sigma sama dengan kurung kurawang A, B. Komponen yang kedua adalah string atau yang biasa disimbolkan dengan V. String adalah gabungan simbol dari alfabet. Contohnya adalah A, AB, atau BBA. Dan komponen yang ketiga adalah bahasa atau yang biasa disimbolkan dengan L. Bahasa adalah himpunan string yang valid. Contohnya, L sama dengan kurung kurawang, A, AB, ABB, dan seterusnya. Kemudian, di dalam sebuah materi ini, kita juga akan bahas mengenai sintaks. Sintaks adalah aturan formal yang menentukan bagaimana simbol disusun agar menjadi ekspresi yang valid. Sintaks ini ditentukan oleh yang pertama adalah grammar atau tata bahasa formal dan juga production rules atau aturan produksi. Jadi nantinya sintaks ini menjawab pertanyaan, yaitu apakah kalimat ini ditulis dengan benar. Jadi nantinya sintaks ini menjawab apakah kalimat ini memiliki struktur yang benar secara grammar dan juga aturan. Kita masuk ke contoh sintaksnya. Manakah yang benar? Penulisan sintaks yang pertama atau penulisan sintaks yang kedua? Di sini ada pakai konjungsi, yaitu konjungsi dan, P dan Q, atau dan PQ. Manakah yang benar? Nah, dari contoh aturan, jika P dan Q adalah proposisi, maka penulisan sintaks yang benar adalah P dan Q. Itu adalah valid, sedangkan Q dan PQ itu adalah contoh sintaks yang salah. Jadi yang benar adalah P, simbol dan juga Q. Kemudian di sini adalah contoh sintaks dalam logika. Misalkan di sini P itunya sama dengan saya belajar dan Q-nya itu adalah saya lulus. Nah, ada pun beberapa ekspresi yang valid yang dapat kita tuliskan dari beberapa pernyataan atau premis ini, yaitu P simbol dan Q, kemudian adalah tidak P atau negasi P, kemudian adalah jika P maka Q, dan juga jika P dan Q maka R. Jadi R ini adalah simbol baru lagi. Dapat kita tulis menjadi logika yang baru dari kedua logika tadi. Kemudian ada contoh sintaks di kehidupan nyata. Misalnya adalah aturan pembuatan password dengan syarat minimal 8 karakter dan harus ada angka. Nah, ini adalah contoh aturan pembentukan dari sintaks. Kemudian ada sintaks dalam pemrograman. Misalkan di sini saya memakai contoh dari pemrograman dalam bahasa Python. Di sini adalah if x lebih besar dari 5, maka print besar. Nah, ini adalah contoh sintaks yang benar dalam logika pemrograman. Kemudian ada semantik. Jadi, semantik itu adalah makna atau interpretasi dari ekspresi yang sudah valid secara sintaks. Nantinya, semantik ini menjawab apa arti dari kalimat ini. Jadi, semantik ini mengutamakan makna, sedangkan sintaks tadi secara struktur. Jadi, hal ini melihat struktur, sedangkan semantik itu melihat maknanya.
Nah, di sini ada contoh dari semantik dalam logika. Misalkan premis P-nya itu adalah hari hujan dan juga yang Q-nya itu saya membawa payung. Nah, ekspresi yang valid itu adalah P dan Q. Artinya hari hujan dan saya membawa payung. Dan di sini juga terdapat semantik yang salah. Misalkan kalimatnya ini sudah benar secara sintak, yaitu jika dan maka. Jika hujan, maka saya makan batu. Nah, secara sintak mungkin benar, tetapi secara semantik atau maknanya ini tidak masuk akal. Jadi di sini semantiknya itu salah, tapi sintaknya itu benar. Dan di dalam sebuah sintaks dan semantik, kita harus mengetahui sebuah tabel kebenaran. Di sini adalah tabel kebenaran konjungsi, disjungsi, implikasi, dan juga berimplikasi. Misalkan contohnya di sini. Dan juga kita harus juga mengetahui logika operator. Di sini, misalkan di sini adalah and, or, not, if then, atau implies, dan juga if and only if. Dan di sini ada simbol-simbolnya. Di sini and itu disimbolkan dengan V terbalik dan or di sini berbentuk huruf V. Kemudian not di sini adalah bentuk kayak bergelombang dan juga if then itu tanda panah dan if and only if itu tanda panah yang mengarah saling berlawanan, mengarah ke kiri dan juga ke kanan. Dan adapun perbedaan dari sintaks dan semantik dapat kita lihat dari aspeknya. Yang pertama, aspek dari segi fokusnya, fokus pada sintaks itu terhadap struktur, sedangkan semantik itu terhadap maknanya. Terus aspek yang kedua adalah fungsi, di mana fungsi dari sintaks itu melihat dari fungsi validasi, sedangkan semantik ini interpretasi. Kemudian dari aspek errornya, sintaks ini mengenal sintaks error, sedangkan semantik ini logical error. Dan persamaan keduanya, itu keduanya bagian dari bahasa formal, kemudian sama-sama penting, dan keduanya ini digunakan di komputer dan logika. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Terima kasih.